Sobat Reska, saya Dr. Anissa dari RSUD Kebayoran Baru. Di video kali ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus atau lebih dikenal sebagai penyakit gula. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa atau gula di dalam darah. Hal ini terjadi akibat kelainan dari produksi insulin atau kelainan kerja insulin atau keduanya. Insulin adalah hormon yang dikeluarkan oleh organ pankreas. Berdasarkan penyebabnya, diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau dikenal dengan diabetes autoimun. Ini terjadi ketika sel-sel tubuh kita menyerang sel-sel pankreas sehingga tidak dapat memproduksi atau membuat hormon insulin tadi, sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi energi. Biasanya ini terjadi akibat faktor genetik atau keturunan yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada kondisi ini, karena tidak dapat diproduksi insulin di dalam tubuh, maka diperlukan suntik insulin seumur hidup. Kemudian, diabetes mellitus tipe 2. Ini merupakan diabetes yang paling banyak menyerang pasien-pasien, di mana pada kondisi ini, tubuh tetap memproduksi insulin, tetapi tidak dapat dipergunakan dengan baik, sehingga terjadi resistensi insulin dan kadar glukosa tetap tinggi. Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Ini biasanya terjadi pada ibu hamil di trimester 2 atau trimester 3 akibat pengaruh dari hormon, dan akan kembali normal setelah melahirkan. Ada beberapa faktor risiko, yaitu faktor risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Apabila orang tua kita terkena diabetes mellitus, kita juga dapat terkena diabetes mellitus. Yang kedua adalah usia, biasanya usia di atas 45 tahun. Kemudian, faktor yang dapat dikendalikan. Yang pertama, berat badan. Apabila seseorang mengalami kelebihan berat badan, BMI-nya di atas 25, itu juga berisiko terkena diabetes mellitus. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat membantu glukosa lebih mudah untuk masuk ke dalam sel dengan bantuan insulin, sehingga orang yang jarang aktivitas fisik berisiko terkena diabetes mellitus. Kemudian, tingginya kadar kolesterol dan juga kadar trigliserida. Selain itu, juga pasien dengan riwayat hipertensi, apalagi hipertensi yang tidak terkontrol, juga berisiko terkena diabetes mellitus. Kemudian, wanita yang mengalami PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Apa saja sih gejala yang biasanya dialami oleh penderita diabetes mellitus? Ada trias diabetes mellitus. Yang pertama adalah sering haus, sering lapar, sering berkemih terutama di malam hari, dan juga penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian ada juga gejala-gejala lain seperti kesemutan, luka yang sulit sembuh, badan terasa lemas, kemudian sering infeksi, misalnya infeksi saluran kemih atau keputihan. Nah, apabila Sobat Reska mengalami gejala-gejala tersebut, maka sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan screening pemeriksaan tes gula darah. Apa saja sih gula darah yang dapat diperiksa? Yang pertama, tes gula darah puasa. Ini apabila penderita sudah melakukan puasa selama 8 jam dan didapatkan gula darah puasanya lebih dari 126, atau apabila didapatkan gejala trias diabetes mellitus tadi disertai dengan pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200, atau apabila dilakukan pemeriksaan TTGO atau diberikan beban glukosa dan diperiksa 2 jam kemudian, maka didapatkan gula darahnya lebih dari 200, atau dilakukan pemeriksaan HbA1c dan didapatkan kadar lebih dari 6,5%. Lalu bagaimana bila kita sudah terkena diabetes mellitus? Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mintalah penjelasan kepada dokter mengenai apa itu diabetes mellitus, bagaimana perjalanan penyakitnya, bagaimana cara mengendalikan dan memantaunya, serta komplikasi apa saja yang dapat dihindari. Kemudian, yang kedua, jalankan pola hidup sehat dan juga mengendalikan faktor risiko. Makan makanan sesuai dengan rekomendasi dari dokter, membatasi makanan yang tidak baik seperti tinggi kolesterol, tinggi natrium, terlalu tinggi karbohidrat, dan juga junk food. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-45 menit setiap kali melakukan aktivitas fisik seperti jogging, berenang, bersepeda santai,
dan itu bisa membantu untuk mengendalikan glukosa kita. Kemudian, pantau faktor risiko. Apabila memang ada kelebihan berat badan, maka sebaiknya turunkan ke berat badan ideal. Apabila juga kita mempunyai penyakit-penyakit seperti hipertensi atau kolesterol yang terlalu tinggi, maka itu juga perlu diobati ya. Kemudian, yang ketiga, apabila kita mendapatkan obat dan juga insulin dari dokter, itu juga harus digunakan secara teratur. Yang keempat, pantau kesehatan kaki kita, karena diabetes dapat menyebabkan luka yang sulit sembuh. Bagaimana caranya? Gunakanlah alas kaki yang nyaman, dan apabila ada luka, maka segera berkonsultasi dengan dokter, dan juga harus menjaga kaki dalam kondisi yang bersih. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah melakukan pemantauan dan kontrol terhadap gula darah, dan juga melakukan screening terhadap komplikasinya. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus adalah stroke, penyakit jantung, neuropati diabetes, dan juga gagal ginjal. Yuk mulai peduli untuk kontrol gula darahmu. Sobat Reska, jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena kesehatan Anda bahagia kami.